Oke, selamat siang anak-anak Bapak kelas 8 ya. Kelas 8. Kembali kita ketemu lagi di materi Bapak ya, masih tidak asing yaitu masih Excel. Nah, beberapa di antara kalian ya kelas yang lain mungkin sudah praktek 2 kali ya tentang Microsoft Excel. Mungkin juga kelas kalian mungkin sudah 2 kali praktek. Nah, pada pembelajaran daring kali ini, Bapak akan coba menjelaskan ulang dengan baik apa yang kalian harus pahami di Microsoft Excel. Nah, yang perlu perlu kalian pahami di Microsoft Excel adalah semuanya ya, file menu-menu yang ada di sini ya, menu file. Nah, ini Bapak sudah tak perlu jelaskan karena ini sudah kalian gunakan di Microsoft Word ya. New, open, save itu sudah sering kalian gunakan. Yang kedua adalah di sini. Dan yang berikutnya adalah ini tidak perlu lagi Bapak jelaskan ya. Contoh yang seperti ini Bapak tidak perlu lagi jelaskan. Ini tidak perlu lagi, ini juga tidak perlu ya, yang ini juga tidak perlu, ini juga tidak perlu, dan ini juga tidak perlu, ini juga tidak perlu karena ini sudah Bapak jelaskan semuanya dulu di Word. Nah, fungsinya masih sama seperti yang ada di Word, jadi tidak terlalu banyak yang tidak ada perbedaannya. Jadi itu makanya Bapak tidak jelaskan lagi. Nah, yang perlu Bapak jelaskan di sini adalah penggunaan ya. Ini adalah sel ya, ini sel ini Bapak jelaskan kembali. Ini punya nama yaitu dimulai dari kolom B dan di baris 3, maka ini namanya adalah sel B3. Ini namanya adalah sel B3 ya. Jadi sama seperti, perhatikan ya, sama seperti ini sama dengan namanya di sini ya. Jadi sudah disebutkan sebenarnya nama sel itu. Setiap kali kita klik selnya kemana maka dia akan berubah. Nih contoh ya, Bapak klik lagi maka selnya akan berubah ya menjadi seperti ini. Kalau ini adalah C4. Nah, jadi karena yang Bapak klik tadi adalah ini maka dia adalah C4. Nah itu yang Bapak. Jadi sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris, dan ini adalah baris, ini adalah kolom ya, ini adalah kolom ya. Terakhir kali adalah bagian akhir dari kolom ini adalah XFD ya, bagian terakhirnya ya. Bagian terakhir dari kolom ini adalah XFD. Contohnya seperti ini ya, ini dia bagian terakhir nih, terakhir dari kolom nih ya, XFD. Nah, kalau baris terakhirnya di mana ya? Kalau baris terakhirnya adalah yang ini nak. Kalau baris di sini ya. Kalau baris adalah ini 1.048.576. Oke, itu kalau baris. Nah, kita kembali ke atas. Nah, kita kembali ke atas. Nah, ini di sini. Nah, yang berikutnya adalah yang Bapak mau jelaskan kembali. Misalnya, kalau kita bikin tampilnya. Ini kita blok aja dulu, kita bikin tabel, klik kanan. Nah, ini namanya klik kanan. Jangan klik kiri. Kalau klik kiri hilang, nak. Klik kanan, kembali, format cell, ya, border. Kita cari garisnya ya, garis yang kita suka. Misalnya seperti ini, garis yang kita mau dibutuhkan adalah misalnya garis ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini membuat kolom seperti ini. Nah, ini Bapak mau gabung ya. Dua ini menggabungkan baris ya, menggabungkan kolom ya. Ini yang dua sel ini B2 dan B3 Bapak mau gabung. Nah, caranya adalah tinggal kita gunakan yang ini ya. Kita gunakan yang ini. Nih ya, kita gunakan yang ini, maka setelah itu akan kita gabung. Contoh ya, ini kita gabung, kita match. Nah, gabung. Nah, yang kita gabung adalah kolom. Contoh seperti ini. Kita mau gabung yang ini. Yang ini kita mau gabung ya. Kita gabungkan jadikan satu. Jadikan satu sel dia, maka
dengan seperti itu. Masih tetap nanti kita gunakan ini, tinggal diklik ini ya, tinggal klik ulang ini, tetap selesai. Jadi dia seperti itu ya. Oke, anak-anak Bapak, jadi jangan terlalu lunak. Nah, yang kedua adalah kita sudah belajar juga mengenai mengenai fungsi ya. Fungsi, ada beberapa fungsi. Misal kita punya data seperti ini ya. Kita punya data 5, 4, 6 ya. Nah, ini kita mau jumlahkan ya. Kita mau jumlahkan 5, 4, 5 kita jumlahkan dengan cara sama dengan, jangan lupa harus ada kata sama dengan. Nah, mulai dari B4 sampai dengan, nah titik 2 ini fungsinya adalah menyatakan sama dengan, sampai dengan, maka dengan sampai dengan D4 maka ini artinya adalah jumlahkan mulai dari sel B4 sampai dengan D4. Berarti mulai dari sel ini sampai ke sini dijumlahkan. Setelah itu kita enter. Maka seperti itu. Oke, nah, misal kalau ini kita ganti menjadi angka besar, maka dia akan otomatis berubah di sini. Ini juga misalnya kita ganti akan otomatis berubah. Ini juga seperti itu. Nah, ya. Jadi itu fungsi dari sum ini. Jadi sum itu adalah salah satu fungsi yang ada di Microsoft untuk menjumlahkan sejumlah data. Ya, jadi berapapun datanya bisa kita gunakan pakai sum. Jadi yang lebih efektif adalah menggunakan sum daripada kita bikin tambah. Kalau datanya 100 kata tombol tambah, maka stres kita nantinya. Tapi kalau kita pakai sum, jumlahkan dari mana sampai mana selesai. Oke, anak-anak Bapak, itu aja hari ini materi kita, tidak usah banyak-banyak. Nanti berikut setelah ini Bapak akan buatkan link ya, yang kalian harus di Google Form, kalau harus diisi. Buka link Google Formnya, nanti isi apa yang kalian harus di sana sebagai absensi Bapak juga ya. Jadi kalau kalian isi ke absensi dari Google Form, maka isi dari itu, maka kalian ada absensinya hari ini. Oke, terima kasih. Bapak akan sampaikan dan Bapak akan kirimkan linknya melalui WA Group. Terima kasih, sampai jumpa kembali.